Assalamualaikum, bersama saya Tony, dan kali ini kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan mereview Nokia 5310 2020 alias versi Reborn. Apa saja kelebihan dan kekurangan HP ini, dan apakah HP ini cocok untuk kamu? Simak reviewnya berikut, dimulai dari harga. Nokia 5310 versi 2020 ini sudah resmi dirilis di Indonesia dengan harga Rp599.000 bergaransi resmi dan bisa didapatkan di berbagai toko online di Indonesia, baik dijual oleh Nokia sendiri ataupun distributor lainnya. Dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan HP-nya tentu saja, baterai 1200 mAh, charger micro USB 5V 550 mAh, kartu garansi, dan buku panduan pemakaian. Tidak ada headset ataupun kabel data seperti pada paket penjualan Nokia 5310 Express Music atau versi aslinya. Secara desain Nokia 5310 ini lebih sederhana dan terlihat lebih modern, dengan sisi-sisi yang membulat sehingga nyaman dipegang. Sayangnya, karena bodinya terbuat dari plastik, dan beratnya kurang dari 90 gram, sudah termasuk baterai, menjadikan feel ketika megang HP ini terasa seperti megang HP mainan. Walaupun demikian, setelah beberapa hari, kalian akan terbiasa juga dengan HP ini, dan tidak terlalu mempermasalahkan berat dan bodi HP ini. Tombol-tombol HP ini semuanya terbuat dari plastik, termasuk tombol volume dan kontrol musik di sisi bodinya yang pada awalnya saya kira terbuat dari karet. Ketika dipencet, semua tombolnya terasa empuk dan mudah dijangkau dengan jempol dan telunjuk ketika digunakan dengan satu tangan. Yang saya suka dari tombolnya adalah tombol navigasinya, karena tombol tengah pada tombol navigasi cekung ke dalam dan tombol navigasi 4 arahnya sedikit lebih tinggi daripada tombol-tombol lainnya, menjadikannya sangat mudah dan nyaman digunakan, dan saya nggak pernah salah pencet tombol lainnya, walaupun tombol navigasi tersebut ukurannya kecil. Salah satu fitur unggulan dari HP ini adalah fitur pemutar musiknya, sama seperti Nokia 5310 Express Music. HP ini dibekali dengan dua speaker, mengingatkan saya pada Motorola E398 dan Motorola Rocker E1. Posisi kedua speaker ponsel ini ada di bagian atas dan bawah. Speaker atas berfungsi juga sebagai earpiece dari ponsel ini. Menurut saya, suara yang dihasilkan kedua speaker ini sangat kencang untuk ukuran HP sekecil ini, dan suaranya tidak pecah ketika kita putar dengan volume tertinggi, namun kurang bertenaga, sehingga bass dari musik yang kita mainkan tidak terasa. Suara speaker HP ini terasa kencang untuk mengisi ruangan seukuran kamar, kira-kira 3x3 meteran. Pada aplikasi pemutar musiknya, kita bisa memilih equalizer sehingga kita bisa memilih keseimbangan suara yang sesuai dengan selera kita. Namun sayangnya, tidak ada opsi equalizer manual. Tombol-tombol yang didedikasikan untuk pemutar musik dan volume bekerja cukup responsif ketika kita gunakan, baik untuk naik turun volume hingga memutar lagu sebelumnya, selanjutnya, hingga play dan pause. Namun, ketika layar HP ini mati dan kita ingin mengganti ataupun menaikkan volume, kita harus pencet tombol yang sama 2 kali. Pencet pertama untuk mengaktifkan layar dan yang kedua untuk menjalankan fungsi tombolnya. Untuk bisa menyimpan lagu, tentunya kalian butuh micro SD card, karena memori internalnya hanya 16 MB.
Sedangkan untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam mendengarkan lagu, kalian bisa menyambungkan dengan headset ataupun speaker eksternal, baik via kabel 3,5 mm ataupun via Bluetooth. Selain MP3 player, hiburan pada ponsel ini adalah radio. Kalian bisa memainkan radio tanpa harus memasangkan headset seperti pada ponsel-ponsel kebanyakan saat ini. Namun, untuk mendapatkan kualitas sinyal radio terbaik, kalian tetap membutuhkan headset yang berfungsi sebagai antena. Ada satu hal yang saya nggak suka dari fitur radio ini, yaitu volumenya. Ketika saya menyalakan radio dengan volume terkecil, suaranya masih terlalu kencang untuk selera saya. Sedangkan, jika kalian kecilkan lagi, jadi mute, jadinya serba salah. Waalaikumsalam bagi RT, bagi juga anggota kelampangan Hamzah ya. Salam minggu teman Sofian aja. Ribetnya terima kasih Ibu dari Adi Bugia. Diputar ya, tadi sudah. Kemudian Assalamualaikum serta bagi juga salamnya buat semua pendengar AHA. Selamat pagi, selamat aktivitas, lagunya seterus doa untuk Mas RT-nya. Selamat bertugas, syukuran, assalamualaikum. Namun, ketika kalian mendengarkan radio menggunakan headset, hal tersebut tidak terjadi. Tombol-tombol musik dan volume juga bekerja dengan baik pada aplikasi radio. Kalian bisa mengganti saluran radio selanjutnya atau sebelumnya dengan tombol next dan previous. Namun, ketika kalian pencet tombol play pause ketika radio menyala, maka radio akan mati dan keluar dari aplikasi radio. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like video ini dan subscribe ke Tonito Gadget untuk mendapatkan konten menarik lainnya mengenai teknologi. Terima kasih. Keresponsifan ponsel ini tidak terlepas dari penggunaan sistem operasi atau yang lebih tepatnya disebut dengan platform aplikasi S30 Plus atau series 30 Plus yang menjalankan MRE atau MAUI Runtime Environment, sebuah lingkungan runtime yang berfungsi mengeksekusi sebuah aplikasi. MRE didevelop oleh MediaTek, yang mana merupakan produsen dari prosesor ponsel ini, yang menggunakan MediaTek MT6260A berkecepatan 533 MHz yang memiliki satu core dan ditemani dengan RAM 8 MB. MRE dan prosesor tersebut memang didesain untuk fitur dan smart feature phone, sehingga kita bisa merasakan aplikasi seperti smartphone. Ada 25 aplikasi yang terinstal secara default pada ponsel ini. Tampilan menunya pun bisa kalian sesuaikan, mulai dari grid 3x3, 4x4, hingga tampilan list atau daftar. Ponsel ini juga memiliki store, namun saat ini hanya menampilkan game-game dari Gameloft, dan itu pun kebanyakan versi trial, walaupun ada tab untuk aplikasi, nada dering, dan wallpaper. Kenapa hanya game-game dari Gameloft? Karena store pada ponsel ini buatan atau mungkin hanya bekerja sama dengan Gameloft. Saya kurang tahu juga pastinya. Yang jelas, jika kalian pencet tombol kebijakan privasi dan syarat penggunaan, kalian akan di-redirect ke web Gameloft. Ketika kalian menginstal game trial dari toko aplikasinya, maka game tersebut akan muncul di tab game saya pada aplikasi store, bukannya muncul pada tampilan menu. Mungkin jika kalian beli, baru akan muncul di halaman menu. Selain bisa menginstal game versi trial, ponsel ini juga sudah dijajali game trial lainnya, seperti Doodle Jump, Asphalt 6, dan Assassin's Creed. Kalian punya 3 kali kesempatan untuk memainkan game trial ini, sebelum tidak bisa digunakan lagi dan harus membeli untuk memainkannya. Satu-satunya game gratis yang bisa dimainkan sepuasnya pada ponsel ini cuma game Snack. Sayangnya, ketika kalian bermain game, tombol volume tidak bisa difungsikan untuk menaik turunkan volume. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, ada juga aplikasi cuaca guna mengetahui cuaca di tempat tinggal kalian, namun kalian harus memasukkan lokasi secara manual. Ponsel ini sudah dibekali dengan 2 slot kartu SIM yang bisa aktif secara bersamaan. Untuk konektivitasnya, Nokia 5310 2020 ini hanya dibekali konektivitas Edge kelas 12 yang bisa dipilih antara SIM 1 dan SIM 2, serta Bluetooth 3.0. Jika kalian ingin browsing, ada Opera Mini yang siap menemani. Dengan Opera Mini, kalian masih bisa buka YouTube versi mobile. Namun sayangnya, tidak bisa dipakai untuk memutar videonya.
Satu-satunya konten yang nyaman dibuka di browsernya adalah situs berbasis teks, khususnya Opera News. Untuk Bluetooth-nya standar saja, kalian bisa mengkoneksikan dengan perangkat lainnya, misalnya speaker eksternal ataupun headset Bluetooth. Nokia 5310 2020 ini dibekali juga dengan satu kamera beresolusi VGA dan ditemani dengan satu lampu flash. Tentu saja kualitasnya tidak sebanding dengan kamera smartphone, namun cukuplah untuk sekedar dijadikan kamera cadangan dalam keadaan darurat. Lampu flashnya juga bisa berfungsi sebagai senter. Cara mengaktifkannya dengan menekan 2 kali tombol navigasi atas, dan untuk mematikannya tekan sekali. Sayangnya, tidak ada tampilan persentase pada baterai, sehingga saya tidak bisa mengukur berapa lama charger dari persentase tertentu hingga penuh. Namun, ketika ponsel ini menampilkan pesan baterai rendah, maka kalian bisa isi penuh baterainya yang berkapasitas 1200 mAh dengan charger micro USB bawaan 5V 550 mAh kurang lebih dalam 3 jam. Ponsel ini memiliki layar yang bisa diacungi jempol, memiliki layar berukuran 2,4 inch dengan resolusi 240 x 320 pixel, viewing angle atau sudut pandang layarnya cukup baik. Dilihat dari sisi kanan kiri dan bawah, warna layarnya masih baik, tidak mengalami color shift atau distorsi kontras berdasarkan sudut pandang. Namun jika kalian lihat dari atas, baru akan kalian dapati color shift. Overall, layarnya cukup nyaman di mata saya. Kesimpulannya, dengan bandrol harga 600.000, jika kalian hanya melihat dari build quality-nya saja, maka bandrol tersebut terasa mahal. Namun, ketika kalian sudah menggunakannya, saya rasa bandrol harga tersebut cenderung wajar. Terlebih, bagi kalian yang ingin bernostalgia dengan ponsel 5310 Express Music yang mungkin kalian miliki pada masa-masa SMP atau SMA dengan segala kenangan di dalamnya, maka ponsel ini bisa masuk dalam wishlist kalian. Namun, jika kalian ngedumel dengan koneksinya yang hanya sebatas 8G, tidak ada Wi-Fi, tidak pakai KaiOS, hingga build quality yang rendah, berarti Anda bukan target market dari ponsel ini. Sekian dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.